Oke, 3, 2, 1, welcome to the jungle. Aduh, sekarang bulan puasa sih ya, gitu. Iya. Jadi kagak ada kopi-kopian nih, mohon maaf. Ya nggak apa-apa sih. Soalnya kan kita orang santri. Tadi kayaknya ngunyah di kamar deh. Soalnya tadi pas gue liat kayak Itu ada anak kamar gua. oh ada kamar lu. Ada. Soalnya gue kaget aja gitu, tiba-tiba keluar kok ada sampah plastik. Tahu gua di sini ada nasi kan. Kan gak ada nasi. Gitu. Kita udah Adanya apa sih gitu? Gandum ya. Ada lagi. Bisa berubah ke gandum gitu dari nasi. Sebenarnya gue heran aja gitu ya. Kenapa dari nasi tuh pada mau pindah ke gandum, sedangkan di posisi lain tuh kadang awal-awal doang gitu kan seneng gandum. Soalnya nasi itu kebanyakan buat makan ayam, Ayam. makan bebek. Jadi cerita ini kita sebenarnya ayam atau bukan gimana? Bukan gitu, Li. Memang dari dulu cenderung orang Asia itu bercocok tanam menggunakan padi. Jadi kita emang makan itu menggunakan nasi. Nasi emang makanan paling terlezat sih, maksudnya makanan pokok. Dibandingkan gandum, gimana sih kalau lempar orang gandum jaitun kayak gimana? Iya. Pingsan. Ada pernah kena ininya terus pingsan. Dirawat itu. Bisa banget ya. Oke. Ya, masalah gandum ya sebenarnya kita emang gak ada yang mau sih, cuman karena kita sambil nawatona ya. Kami dengar kami taat. Udah, saya pengennya gandum ya gandum. Maksud saya juga baik, maksudnya ya peradaban gitu. Oriba. Keren banget ya. Ya origa gitu. Oke, jadi kita undang siapa nih, bawa siapa ini? Ini gua dapat undangan dari ketua Yakuza. Yakuza. Aduh. Sebenarnya ada otot ya nih ya. Sebenarnya gue gini, gue kaget aja gitu kan. Soalnya gue lagi di kamar, lagi santai. Tiba-tiba ada kiriman surat gitu kan. Tok, assalamualaikum. Gue gue buka kan kamar gue buka tuh. Masuk. Gue buka tuh suratnya. Gue kira emang surat undangan dari yayasan gitu kan. Makanya tadi gue pakaian rapi. Tapi yang gue aneh tuh lokasinya lantai 2 tengah. Ya udah gue kira gue datang ke sini. Ya udah. Pas gue datang gue kira dari Kombuzer. Oh, iya. Ini podcast terhormat, boy. Iya. Brother Jungle. Brother Jungle. Jungle. Sama kalau di YouTube keluarnya apa Brother Jungle? Ya itu keluarnya lah teman-teman hutan. Contohnya kayak kobra, monyet. Ya soalnya kita emang maksudnya kita nggak ada niatan buat ya famous terlalu ini lah ya, maksudnya memang kita tuh buat YouTube ini emang gue pengen explore aja ke teman-teman penjual kita nih khususnya. Ya, misalnya lu pengen lihat podcast kegabutan kita nih, sharing-sharing gitu kan ya, siapa tahu ada ilmu yang bisa didapat, ya udah tonton lah, Brother Jungle. Asik, keren. Parah lah. Kayak gitu. Dia nih, Klik, lu kan ini ya presiden. Oh, Presiden. gak enakan jangan gak enakan ngomong. Sombong amat. Itu apa Mahala ya? Mahala. Marhala Ventura dalam waktu 19 sudah tutur libre. Oh, Ya kan? Itu tuh keluh kesahnya atau suka dukanya tuh kayak gimana sih? Misalnya lu jadi presiden gitu. Iya. Banyak yang batu gitu. Apa ada hatersnya gitu? Itu masih ada. Oke, Ada pasti ada. Sebenarnya gue sendiri ya tentang membahas kayak saran kesan terus gimana sih pengalaman jadi ketua, ada yang bilang susah gak sih? Sebenarnya dari teman-teman gue sendiri tuh banyak banget gitu. Dari rija-rija pada nanya tuh gimana sih lu kalau lagi apa angkatan, seru gak sih? Apalagi lu megang sampai 600 orang gitu, kasus di mana-mana, masalah di mana-mana gitu kan. Lu gimana sih cara ngatasinnya gitu? Sebenarnya sekarang gue jawab juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi awal gue buat jadi ketua MPK ya, istilahnya kalau bisa dikenal tuh kadang presiden angkatan. Presiden. Gue sendiri tuh kalau ngalamin tuh kadang sedih, kadang juga seneng, pokoknya campur aduk lah kalau kata gue gitu. Ya gimana caranya lu nih ya bisa memahami semua sifat angkatan masing-masing orang, dan lu juga harus tahu karakteristik angkatan kayak gimana. Oh, berarti orang jadi kayak lu tuh emang harus bisa memahami nih ya karakter setiap orang, cara menangani seperti apa. Itu. Jadi kita tuh nggak sembarang menangani orang-orang tersebut. Kayak misalkan banyak ya di angkatan misalkan yang kayak bader-badernya orang-orang nih. Nakal. Ada yang nakal dikasih tahu batu, bahkan sampai istilah kata hal yang kasar itu bahkan bisa ngelawan guru. Bahkan abang kelas pun bisa dilawan. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Nah, kita juga harus punya prinsip lain. Kadang makanya saya sendiri buat ngatasin orang kayak gitu, hal yang pertama kita harus tahu dong karakteristiknya dia. Ada yang terkenal emosional gitu.
sekali diusik dikit bisa menjadi hal emosional luar biasa. Atau ada orang yang pendiam gitu kan, dia emang Pendiam tapi nakal. ada itu banyak. Kalau gue baik kan ya. Oh, tanya. Brother Jungle baik. Brother Jungle baik. Iya, Brother Jungle tuh baik. Datang ke sini keluar pasti baik. Oke, setahu gue tuh Brother Jungle tuh baik ya. Oke, kalau datang kamar sebenarnya ke posko. Monyet. Ya Allah, itu buat ngedit video ya Allah. Ini dipublikasi. Lu parah banget. Bukan gitu. Jadi kenapa Brother Jungle ketika datang ke kamar bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melainkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah ya. Itu karena kita menguji kesetiaan dan kekompakan angkatan kita. Cara kita lebih susah. Jadi ada batik, nggak kan? disuntikan kuota gitu kan? Tapi bukan itu, mungkin Brother Jungle yang lain. Iya. Beda. Soalnya Brother Jungle lain. Brother Jungle tuh banyak ya. Cuman yang gue khawatirin tuh hal yang pertama, biasa orang minta atau minjem kali ya. Kadang misalkan temen gue nih minjem HP nih misalkan, Lik minjem HP dong. Buka apa? Buka WA sama orang tua. Iya gitu kan. Ya biasa lah ya. Pertama mah bukannya lihat WA dulu. Oh nggak online nih bapak gua, mampir Instagram, udah nggak Instagram, Facebook biasanya, udah lama di situ tuh biasanya. Kayak kadang muncul juga itu, banyak orang tuanya, atau ngechat nih, kalau emang orang tua yang ngechat biasanya langsung diajak Bukan telepon gitu. Biasanya kalau yang lama-lama tuh orang tuanya juga punya Facebook. Tapi banyak yang diangkatan. Ketika ada orang buka Instagram untuk tujuan menghubungi orang tua, ini mungkin aja positif thinking orang Coba tua tuh, main Instagram iya, gitu ya. coba tuh orang tua main Instagram, kita positif thinking aja. Coba tuh orang tuanya cek bis biru kan namanya. Kita nggak tahu kita. Kali aja orang tuanya artis. Iya, nggak ada yang tahu. Coba tuh sepupunya Atta Halilintar. Gitu kan. Sepupunya Coki Muslim. Itu abang gua banget tuh. Gila. Nyata banyak gitu karakteristik di angkatan tuh kayak gitu banyak. Ya emang cuma minjem tiba-tiba mampir-mampir ke YouTube. Padahal di situ nggak ada kuota YouTube, bilangnya nggak ada internet. Padahal kita kuotanya sosmed. Siapa itu? Gue nggak tahu. Ya, Nah, gitu. ada aja mungkin lah ya orang kayak gitu ya. Jadi nggak boleh contoh berarti gitu. Nggak boleh. Kalau emang buka WA aja. Gue aja, jangan Seperlunya. 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 Bahkan kalau emang mau ngintip-ngintip galeri, itu paling parah tuh di situ. Apa yang diintip tuh apa di galeri itu? Padahal di galeri gue tuh kosong. Udah gue hapus, nggak ada foto-foto gue sama orang-orang tuh nggak ada. Paling cuma foto anak kamar gue. Kayak misalkan teman gue lama tuh Jogja gitu kan. Monge kadang mampir kamar gue. Nah itu buat yang nggak tahu tuh angkatan kita yang paling glowing ya. Oh, ini tambahkan daun. Daunnya nggak daun-daun ya, ini dicomot semua. Ranting. Sampai kadang di RAM tuh paling barbar kadang Iya, paling barbar. Parah. Ada caranya tuh emang istilah kata di RM tuh paling menarik dan dilirik oleh wanita. Iya. Tadi lirik mau datang semua ngelihat. Jadi pas dia Allahu datang, Akbar ini saking mulusnya jadi going gitu. kalau dalam sejarah Nabi tuh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Oh, itu yang bikin dipakai. Berarti ngomongnya itu budak. Bukan begitu. Konsepnya bukan begitu konsepnya. Istilah kata kan kalau dia bin Rabah pejuang ya. Pejuang. Jadi pejuang di angkatan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nih, angkatan dibutin atau ada angkatan ada masalah, paling maju dia. Allahu Akbar. Takbir paling kencang itu. Dia membawa sebuah kebenaran buat Jadi angkatan. waktu angkatan posisi push up nih, dia teriak-teriak Allah. Ajarnya itu dia. Ada ngadanya. Allah. Itu sampai kamu udah dipintain gocap itu dipanggil itu. Bahaya banget. Berarti Monge bin Rabah itu bukan Eko ya. Monge bin Eko itu berarti Terus bukan ini juga budak, mungkin positif. Katanya juga ini Jai, katanya kan Eko tuh, Eko Laundry, katanya juga ngelondri ini apa Jai? Kain kafan. Oh, sabar. Iya, denger sih gitu. Iya, denger. Kalau emang nggak percaya bisa sih buka Instagramnya. Ada Instagram, soalnya sempat dipromosi juga Iya. sama itu artis. Soalnya kameramen juga. Kameramen Atta Halilintar. Iya. Gue nggak tahu Monge ada belakang gitu. Ini nggak boleh, ini bulan puasa. Belum pasang udah ngatain orang. Bulan puasa. Tapi kita nggak ngatain orang, malah kita promosiin bapaknya ya. Iya. Sebenarnya Bapaknya nih, laundrynya penuh gitu. penuh. Apalagi di Solo kan susah. Betul. Kalau susah, kan listrik juga belum ada. Masih pakai lilinnya. Pakai tenaga listrik. Rumahku kayu. Memang kok iya yang gue situ
cuma mesin cuci. Oke, bulan puasa. Belum bahasa, jangan begitu. Jadi kalau bulan puasa ini Ada acara apa nih Ada buat acara federal, apa buat buat federal? ketua Yakuza? Iya ketua yang bisa. Jadi gini ya. Jadi waktu awal-awal semester kan di kelas 10 kita juga banyak banget ya program dari MPK, terus saran dari angkatan buat ngadain kegiatan. Bahkan Kemensora pun emang butuh banget namanya program gitu kan. Kemensora itu apa Kemensora. nih? Jadi Kemensora itu Kementerian Olahraga dan Seni. Seni gitu. olahraga, Seni dan Kemensora. olahraga. Itu yang mengatur seni olahraga di asrama kita. Nah itu, Kementerian Kemensora ini emang udah bener-bener ahlinya dalam bidangnya gitu. Wis. Dari olahraga, dari Rijalnya, dari olahraga itu diketuai oleh Rashid Siddiq. Rashid Siddiq. Kalau dari seninya itu Denisa, ada Korin sama Nadia. Itu mantap betul, itu betul. Aduh. Jangan ada kameramen yang suka sama itu. Oh iya. Oh. Jadi emang istilah kata tuh kita ini persiapan buat Kementerian Kemensora ini udah benar-benar oke lah. Bahkan dari staff-staffnya ini juga udah berbidang gitu. Dari yang atlet-atlet olahraga, atlet-atlet seni, Ya, ya. itu Bidang udah. sampai kayak ojek berbidang. Nah, itu emang andalan Ventura itu tuh. Tapi ini apa? Atlet TikTok ada nggak? Oh, atlet TikTok sih. Ada sih Banyak sih. orang Makassar. Ada orang yang gantar. Slow boy. Gitu. Oh, Yang rambutnya gitu. Jadi kalau dari Kemensora kata lu ya, itu kan udah banyak nih maksudnya ada atlet TikTok kan, Iya. atlet nge-gym kan, Ada. gitu kan. Atlet ini apa? Lempar tuna. Jadi dari seluruhnya itu dipadukan menjadi Kemensora. Ya. semua yang punya bakat itu kita masukkan Kemensora gitu. Dan itu dia yang mengatur jalannya acara ya. Itu kan jalannya, berarti event. yang ada dari Kemensora tuh. Ada dari Kemensora. Kalau dari Lebaran tuh kira-kira ada apa tuh? Pengennya gitu. Sebenarnya kan awalnya kalau entah itu uang kaget atau kita nggak tahu nih ya. Nggak uang kaget juga. Nggak bukan uang kaget, kayak misalkan kalau misalkan istilah kata apa sih, kalau lebaran kita luar bisa dapat ampau gitu Dapat kan. ampau. Cuman kan emang ekonomi kita belum ada Iya. gitu kan. Ya udahlah, kita semua kayaknya bareng-bareng menikmati makan pagi Enak biasanya, tuh, makan kalau siang. Tapi bocoran-bocoran buat acara Lebaran apa nih? Oh, bocoran-bocoran buat kegiatan di lebaran nanti dari kita emang persiapannya belum matang banget gitu kan, karena emang kita nih belum tahu nih kedepannya gimana gitu. Bahkan di corona ini juga kita masih bingung nih keadaan kayak gimana buat kedepannya. Tapi nggak ada acara spelling bee Omahat aja itu. Aduh itu aduh. Jadi kalau emang dari Kemensora, kalau buat di Rijalnya itu pengen ngadain kayak seni gitu. Seni, ya. Seni kayak misalkan stand up comedy. Karena emang kenapa stand up comedy ini pengen diadain di ajang Ventura? Oh karena vendor lucu-lucu. Iya, ajang Ventura mukanya. Ventura lucu-lucu, imut-imut ya, menggemaskan. Apalagi Iya. ngomongnya ya. Juga ditanya. Pokoknya. Aduh. Jadi emang di angkatan itu bakatnya kata gue banyak. Cuman salah satu kekurangan di angkatan itu dipendem gitu. Iya, emang. Kayak misalkan Tapi- Kayak pendol contohnya. Tapi pendol. emang ada bakat yang terpendam dan ada juga bakat yang emang harus dipendam gitu. Oh, yes. Apa tuh? Yang atlet TikTok tuh emang harus dipendam gitu. nggak mungkin dikeluarin di tengah jalan dong. Kenapa dia kayak gini? Apa tuh? Gak tahu. Goblok. Dia ada slow mo gitu jadi. Iya. Oh, iya. Iya. Orang yang kayak gitu tuh dia udah merasa ganteng lahir batin di Iya. akhirat. Menurut dia, gua ganteng. Gue percaya lah kalau gue tuh yakin. Iya. Bisa viral, bahkan bisa checklist biru namanya di Bahkan TikTok. Nabi Yusuf dianggap gantengnya masih ya telinganya doang lah. Nabi Yusuf tuh sekuping gua doang. Itu saking gantengnya Pendro tuh emang sudah kayak gitu ya, parah ya. Nah, jadi emang kegiatan-kegiatan dari angkatan gitu kan, dari Iya, gue betul. sendiri, gue pengen ngadain kayak program buat Ventural. Cuma gue masih bingung gitu, ngadainnya kayak gimana. Soalnya dari gue sendiri ini kondisi sekarang emang lagi kritis gitu. Buat kayak nama bulan puasa, ini kan bulan puasa kedua ya. Iya. Dulu waktu itu kita kelas 9 puasa juga ya. Puasa sampai Lebaran juga di sini. Sampai bulan Lebaran di sini. Dan kita mau ke depan nih kalau emang ke depannya lebih baik nih kan, kondisi Ventural bisa tertib dan ajuan surat bisa di ACC dari Mudabir sampai kepala sekolah. Apapun kegiatan insya Allah bisa kita jawab, karena semua ini tergantung juga dari kegiatan opas ya. Kalau emang kita opas nih bisa ngasih kegiatan kita, insya Allah semua kegiatan bisa kita adain, entah itu kegiatan tarsip atau dia akbar. Waktu itu dari gua sendiri ya, sebenarnya gue pengen iseng-iseng aja sih. Waktu itu gue pengen ide-ide aja dari gua. Cuman mungkin dari teman-teman gua ada beberapa yang tahu dan beberapa yang ada yang belum tahu. Jadi gue tuh pengen kayak ngadain kegiatan di Al-Akbar gitu kan. Al-Akbar tuh apa deh? Al-Akbar ini kayak tempat seni gitu. Gedung serbaguna lah ya. Gedung serbaguna terbesar kita Di mana? di
Indramayu ya, Oh, in the world. di Diganti. Jaiten lah ya di sekolah kita Al-Akbar yang belum tahu gimana. Ya Jadi- seperti gedung olahraga gitu lah ya. Iya. Sama- Oke ya, gerbang apa sih gedungnya ini tuh berfasilitas yang melengkapi lah. Wah, contohnya Contohnya ada bisa buat voli, Voli, bulu tangkis, bulu tangkis. futsal. lempar tombak. Ada peperangan di lantai 1 dulu ketika dulu. kita sanawiyah. Bahkan dulu ada yang namanya atlet kursi. Atlet kursi, Yang dulu emang kursi. Langsung lempar kipas. Iya, sampai dulu tuh kursi emang ada beberapa kursi yang patah dan ini hancur karena emang hancur. Di situ petugas makannya juga pada kesel ya. Iya. Ikut ngangkat tientong. Bahkan emang sempat itu viral antara karyawan dan kita santrinya juga. Sempat ada pertempuran antara Berarti santri versus everybody. Keren banget. Jadi itu kejadian udah lama kan. Udah Kita lama. itu udah sadar lah udah Iya. dewasa ya. Ini Tapi- maaf kalau ada yang nonton buru-buru ya. Iya, maaf banget nih. Pokoknya sempat juga sih fasilitas-fasilitas di Jaitun sempat kita angkut buat ini supporter dari kursi terus sampai naik dirijen, sampai naik ke gerbang-gerbang pun kita ikut-ikutan tuh. Sampai gerbang gini kan. Gue yang gini gue. Udah kayak di dunia merah aja mau dia mau cuma. Ya gitu. Nggak boleh bawa politik. Iya. Iya itu jangan pokoknya rusak. Kita bawanya gitu. Gitu. Bawa nama angkatan. Jadi ketika dia lapor kenalin apa nih? Itu namanya tema kan kalau dari gua tema sendiri kayak pentas seni gitu ya. Pentas seni. Kalau di mana-mana nih biasa orang pulang ada pentas seni. Itu cuma kayak gimana ya? Jadi gitu dong itu pentas seni, dia lakbar, tampil, tonton selesai. Nah kalau gua tuh pengennya gini. Oh, gue tahu pengennya kayak ada barongsai. Jadi kayak gua tuh Dibubarin sama Syekh. jadi kalau gua tuh mikirnya tuh kayak gimana? Lu tuh buat acara, tapi acara ini tuh kayak benar-benar besar banget gitu. Oh. Ngundangnya sampai majelis guru. Bahkan Amat. enggak ini kan ada. Maksudnya udah ada gitu kan. Jadi kayak istilahnya tuh kita undang-undang orang-orang tinggi gitu kan sampai ormas kita undang, terus kepala sekolah kita undang Jangan lupa bongeng. tamu undangan spesial kita juga harus diundang. Dan kalau gua sendiri tuh ngadain juga namanya terbangan gitu. Jadi pas saya datang, dem. Tembangan itu marawis gitu ya. Itu marawis. Oh, berarti Marawisnya pakai sayang. Oke. Nggak gitu juga bro. Maksudnya terbangan tuh istilah kata apa ya? Itu dulu nggak tahu sih terbangan. Oke, gue cuma tahu Bedanya marawis apa sih? kalau marawis Sama-sama gendang-gendangan. Agak ada beda. kalau marawis itu selalu kayak nggak ada bassnya. Marawis ada hard rock. Ada Hard rock, kalau di festival rock jadi hard rock. Wadro. Iya, apalagi Rocky. Itu kalau ini kan kalau namanya kayak hadro petrol kalau kata gue tuh emang hadronya berbakat banget. Iya. Hadronya tuh kenceng. Sampai imam itu paling kenceng di belakang dia. Walaupun emang nggak pakai mic tapi Imam tuh orang strong ya. Strong. Dia fitness maskulin banget. jadi selain acara ada hadronya juga ada kayak gamelannya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tahu tausiah dulu tuh ada yang namanya di pas sambutan ada gamelan yang tinggi. Nah itu gue juga pengen ada kayak gitu. Itu istilah kata tuh acara tuh kayak gak bukan main-main gitu. Tapi iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng tapi keren. Beda mau gitu sama acara-acara sebelumnya. Kalau acara-acara sebelumnya sambutan dari ketua kepala madrasah misalnya kan maju ya udah gitu doang selesai. Tapi kan kalau misalkan kita kepala madrasah datang kita sambut pakai bahasa pakai apa terbangan tuh gak beda terbangan dung Kayak sering nggak usah datang gitu ya. itu kan zaman SD ya. Gimana sih? Sekarang bukan yang lain. Itu zaman sebelumnya sebelum ada covid. Sekarang udah ada covid tuh pengen ngadain kayak gitu. Oke. Beda lah sama yang lain gitu kegiatan. Kebocoran buat Berarti yang acara acara lebaran ya. Nah itu bukan iya sih sebenarnya kebocoran, cuman kita mempersiapkan ya gitu. Belum tahu nih bakal diadainnya kapan, kita istilahnya baru persiapan. Awalnya itu sebenarnya kita juga pernah ngadain ya, bukan ngadain sih, baru rencana. Dan itu sempat di kelas 9 dan bentrok. Yang kata kita menjadi JTSO tuh. Iya. Ya, sampai Itu karena masa pandemi. masa pandemi. Pas banget tuh di pekan itu kita mau acara, udah ada pandemi ya. Sedangkan JTSO udah di ACC dong. Ya. Kita tinggal pakai doang, persiapan baju udah ada. Yang kelas apa pakai baju batik semuanya. Gue sudah mau bahas tentang itu. Soalnya itu emang salah satu
PHP terbesar. Iya. Ribet sih. PHP terbesar di Dari Federal. dubesnya juga. Dari dubesnya juga. Dubesnya. Rebesnya ya kali ya. Soalnya dubesnya juga anggota kita sih di jungle soalnya. Di jungle bukan jungle lagi, gurun nih. Iya. Makanya sering kejemur deh. Iya. Jadi basic. Banget sih. Aduh, Oke. betul lah. Kenangan dulu lah. Ini jadi dari Malik. Dari lo nih. Kasih satu pesan atau motivasi dong ke teman-teman sebelum kita tutup nih. Motivasi kali. Kalau gue sendiri sih suatu hal yang buat diri gue semangat. Itu pertama, lu jangan pernah anggap suatu hal di daerah sini atau daerah lu tuh biasa aja gitu. Pokoknya lu tetap semangat menjalankan Semangat, hidup lu. kita Semangat. Tetap semangat. Ya, Tetap semangat kayak Bang Bung. tetap semangat. Kalau jadi yang mengubah hidup lu itu keadaan lu sendiri. Dengarkan teman-teman. Jadi mau apapun keadaannya lu tetap syukuri karena disitulah yang akan mengubah hidup lu entah dan lu sendiri yang menentukan baik buruknya gitu. Kalau emang jalannya buruk, kalau lu bisa menjalankan lebih baik, insya Allah keburukan lu bakal hilang. Jadi itu balik lagi tergantung diri kita sendiri. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau emang lu nih keadaannya pandemi kayak gini kan, misalkan kayak orang luar gitu kan, banyak banget orang yang butuh pekerjaan gitu kan, Butuh makan. butuh makan. Sebenarnya kerja keras itu tidak akan membuat hasilkan kita tuh sukses gitu, tapi kerja keras dan inovasinya gitu. Jadi kerja keras apapun lu, kalau emang lu nggak punya inovasi ya percuma. Gitu-gitu aja ya. Gitu aja. Jadi kayak misalkan jadi pemulung, dia bangun pagi, balik malam, ya kerja gitu dong, ya percuma dong. Gak ada Inovasi. Gitu. Cuma misalkan dia punya inovasi, wah, gua punya kayak gini doang nih, gua mau coba kerjaan lain. Gak boleh ngomong nih, gue pasti rampok gitu. Salah gitu. Bukan jadi mafia. Ya Yakuza ya. Iya, misalkan gitu hal-hal yang harus perlu inovasi. Misalkan, wah, gua cuma mulung-mulung doang, gimana caranya misalkan, Pak, gua jamret aja lah. Iya. Langsung Begal. Ya itu contoh kasarnya. Contoh kasar. Maksudnya tuh emang kita nggak boleh stuck di hidup kita seperti itu aja kan. Nah, betul. Jadi maksud Malik itu ya maksudnya cobalah yang hal baru dari hidup lu lah ya. Betul. Nah gitu. Terus buat sebelum itu kata-kata bijak ada atas satu gitu sebelumnya. Buat seseorang yang ingin mungkin kali aja seorang ini nih. Sipit tuh siapa sih nah itu. Iya. Ada. Gua nggak belajar sih. Gua masih sendiri. Gue bilangin panis, gue bilangin tuh, gue bilangin. Iya, nggak apa-apa. Cuma dia tahu. Dengerin tuh. Kayak Bisa katanya Malik nggak suka. kayak gitu juga. Ada yang nama album gitu. Oke, langsung Lek kata-kata bijak keluarin Lek. Jangan pernah takut ketika kita miskin. Tapi Oke. takutlah ketika kita berbuat salah kepada orang lain. Gitu. Jadi istilah kata, lu jangan pernah takut keadaan apapun lu. Biasanya kan lu harus takut ketika lu mempunyai salah kepada orang lain gitu. Dan jangan lupa takut sama Allah. Oh betul. Banyak banget sih. Gitu ya. Oke. Betul. Jadi jangan pernah takut akan kemiskinan, tapi takutlah Ketika kita mempunyai salah kepada orang lain. sama orang lain. Oke, gitu aja mungkin dari Malik ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan undang lagi orang-orang seperti ketua Yakuza ini ya. Dan gua Jayan Gua Gorbi Dan gua Alik Dul Soleh. ini IG-nya. IG-nya. Iya, di sini ada di sini. Ya, Nama-nama IG-nya. Oke. Sekian dari kita. Haza. Allah ya.